Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Dengan rasa syukur dan sukacita, seluruh presbiter bertugas pada ibadah ini menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu kedua sesudah Epifani. Dalam ibadah hari Minggu pagi ini akan dilayani sakramen baptisan bagi seorang anak warga jemaat. Pelayan firman dalam ibadah pagi hari ini adalah Pendeta Soeharto Harjo Inoto, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kasih Setia Ciledug. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Sejenak kita bersaat teduh. Jemaat silakan berdiri, mari bersiap diri untuk menghadap Tuhan dan menyambut firman Tuhan yang akan dibawa masuk dalam ruangan ibadah.
Kita habiskan ibadah ini, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing Kisah Para Rasul 5 ayat 15, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tikar, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah merenungkan dan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah yang rahmani, ketika kami dapat melangkah di tahun ini, kami menyadari bahwa inilah kasih dan anugerah Tuhan bagi kehidupan ini. Kami melangkah dengan keyakinan penuh bahwa Engkaulah Allah yang berinkarnasi untuk menyelamatkan kami umat-Mu yang begitu dikasihi. Namun kami melangkah dengan mudahnya menurut langkah yang kami tentukan sendiri. Engkau mengajari kami untuk mengasihi, namun yang kami lakukan adalah membenci. Saat Tuhan mengajari kami untuk mengampuni, yang kami lakukan adalah membalas dan hidup dalam amarah yang tak terselesaikan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ya Allah Maha Pengasih, dalam pengakuan kami kepadamu, ajarlah kami untuk hidup taat saat kami memilih kehidupan untuk memberontak terhadap Tuhan. Ketika kami mengandalkan diri dalam pelayanan, ajarlah kami untuk menyadari bahwa kami perlu Engkau, ya Tuhan. Saat kami hidup hanya untuk diri kami sendiri, ajarlah kami untuk melihat
bahwa ada begitu banyak orang yang menantikan kehadiran kami untuk menyatakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ajarlah kami untuk menjadi alat cinta kasih Tuhan bagi dunia ini. Dengarlah pengakuan kami, ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, kepada saudara yang hari ini menyampaikan hal itu, dengarkanlah berita anugerah pengampunan. 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara jemaat, saya undang berdiri, kita mendengarkan perintah hidup baru. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Kesaksian pujian oleh Paduan Suara Pelkat PA. Dipersilahkan. Terima kasih ya anak-anak, Tuhan berkati semua ya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami hidup di tengah dunia dengan godaan, dengan tantangan, dengan pengaruh yang seringkali begitu kuat. Karena itu kami selalu hadir di rumah-Mu yang kudus untuk mendengarkan firman. Kami juga selalu ingin mempraktekkannya sehingga kami sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan yang penuh kasih. Bimbinglah kami dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat hidup dalam kasih Tuhan itu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Saudara jemaat saya undang berdiri, kita mendengarkan firman Tuhan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan 16. Kisah Para Rasul 5
ayat 12 sampai dengan 16 yang menyatakan, tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Banyak tanda dan mujizat dibuat oleh rasul-rasul di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tikar, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangan mengenai salah seorang dari mereka. Juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Lalu mereka semua disembuhkan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku kekasih Kristus, Shalom. Beberapa waktu yang lalu ada bencana ya, banjir di Sumatera, juga ada erupsi di Lumajang gitu ya. Apa yang dilakukan? GPIB langsung mengeluarkan dananya. Saya masih ingat 200 ya. Saya tanya, lalu bagaimana caranya ini nanti kehabisan? Rupa-rupanya metode kita supaya cepat, unit penanggulangan bencana kita langsung mengeluarkan dana awal, gitu ya. Lalu kita jemaat diajak untuk kembali ngisi. Nanti kalau misalnya dia lebih ya disalurkan sesuai dengan kebutuhannya. Wah, senang juga saya punya gereja begini ya. Cepat sekali, kalau tidak salah hari kedua gitu ya. Kebetulan yang ketua 2 di Majelis Sinode sekarang adalah Pak Pendeta Samuel Karinda ya, di Mupel Sumut Aceh. Langsung pada hari itu bergerak ya, langsung bergerak. Jadi saya hanya mau mengatakan bahwa gereja kita itu gereja yang ada di lingkungan peduli dan berdampak, bertindak. Saya jadi senang juga ya, karena memang sesuai dengan konstitusi kita, aturan kita di negara yang kita cintai, agama itu dia adalah fondasi moral gitu ya. Agama itu fondasi moral, dan juga dia ada gitu ya, dia ada untuk melakukan kebaikan, kira-kira gitu ya. Jadi bukan hanya fondasi ya, fondasi itu kayak rumah kita nggak kelihatan, tapi juga dia menggerakkan orang untuk membangun, atau kalau kasus tadi bertindak. Cocok ya gereja kita ya, karena Ibu Pendeta Leni itu ketua 1, jadi ayo kita segera melakukan. Dan di sini salah satu tempat untuk mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan di sekitar kita dan di beberapa gereja anggota Mupel Banten. Bapak Ibu yang terkasih,
Mengapa sih ini kita lakukan gitu ya? Mengapa kita mau begitu? Enggak kan nggak apa-apa juga ya. Dasarnya sangat kuat ya. Dasarnya kita melakukan itu ajaran Tuhan Yesus Matius 25 ayat 35. Matius 25 ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Gitu ya. Nah, ini saya mau bawa kita untuk merenungkan bahwa Yesus itu dia ada, berpihak, mengidentikan diri pada kehidupan yang ada, yang berat, yang lapar, yang haus, yang sakit gitu ya. Nah, ini senang juga gitu ya. Ketika kita mempunyai unit penanggulangan bencana, maka kita segera bertindak. Kita juga diajari untuk berhati-hati dengan godaan, dengan tantangan gitu ya, tantangan berat maksud saya, juga dengan pengaruh buruk dari roh zaman ini. Bisa saja toh kita di era yang hedon ini, yang kita puaskan adalah keinginan kita, lupa bahwa keinginan itu juga harus dikendalikan, ya, harus dikelola dengan baik. Tapi kalau sudah kena penyakit hedonis ya, hedon, saya ingat dulu anak saya, sekarang sudah enggak sih ya, Pak hedon dulu. Saya bilang aduh, hedon dulu itu istilah ya. Rupanya dia ajak saya minum kopi. Aduh, itu agak mahal tuh ya. Padahal kalau kopi itu saya bikin sendiri, karena saya punya alatnya, ya murah gitu ya. Saya tinggal beli yang biji dan seterusnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mesti hati-hati juga ya. Anak-anak kita ini yang PA ya, itu bisa disuruh bawa beri persembahan. Tapi kan semua latihan mereka tidak dalam uang yang di tangan ya, tetapi sudah di HP. Ya, tinggal yang muncul adalah Grab food ke rumah. Padahal itu uang persembahan. Nah, kalau nggak dilatih, repot juga ya. Itu dunia hedon, dunia yang makin materialis ya, karena gampang banget materi diperoleh. Nggak peduli itu orang punya gaji atau tidak. Malah sekarang itu saya beberapa kali ngatasi ya, ada orang yang utang melulu, utangnya utang online ya, jadi beruntut-runtut gitu ya. Belum bisa bayar, ambil lagi yang satu, belum bisa, ambil lagi, akhirnya banyak dia. Pada waktu memutus ini jadi panjang. Nah itu saya nggak menyalahkan begitu rupa ya, tapi saya mengajak kita untuk berhati-hati dengan dunia ini. Kita yang harus menjadi berkat, jadi kita yang dipengaruhi terlalu dalam. Godaannya jangan diikuti yang buruk-buruk. Yang bagus ya ikuti. Salah satu contoh ya yang bagus, ada aplikasi Alkitab. Ya, Alkitab yang dari salah satu aplikasi ya, supaya saya nggak menyebutkan, nanti bisa tanya sama saya setelah yang satu ini. Itu bagus banget, saya pelajari cukup lama. Ketika saya proses mutasi terhambat sekitar 10 atau 11 bulan. Jadi saya belajar dengan aplikasi itu, apakah teologianya tepat, kekurangannya di mana, dan seterusnya. Jadi saya ada ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, yang jelas godaan atau tantangan itu besar sekali dalam hidup ini. Tetapi kita mendapatkan berkat tersendiri di balik tantangan itu. Karena kita kan hidup di dunia, jadi kita latihannya di dunia ini. Ayo kita sama-sama belajar ya. Kalau jemaat mula-mula, ya murid-murid Tuhan Yesus, ya 12, 70 dan seterusnya dia, jemaat mula-mula itu dia menghadapi tantangan, godaan, cara hidup yang eksklusif. Itu yang pertama, eksklusif. Dari siapa itu? Dari orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi itu orang kafir ya,
itu dia dipakai sebagai bahan bakar di neraka. Jadi mereka kalau bukan orang Yahudi seperti itu. Jadi mereka akan dipakai sebagai bahan bakar di neraka. Aduh, eksklusif banget ya, gitu ya. Lalu lingkungannya juga, kekuasaan Roma itu namanya heroisme. Cari orang yang hebat saja, gitu. Cari orang yang hebat saja. Ada perbudakan, jadi begitu rupa yang hebat saja, yang bos-bos saja. Atau kalau istilahnya setelah itu ya feodalisme lama. Jadi sangat dipegang betul. Dimonopoli ekonominya, berantakan. Lalu bagaimana menghadapi ini? Nah ini dia ya. Cara hidup jemaat mula-mula kayak apa? Itu yang menjadi berkat bagi kita untuk kita renungkan sekarang. Menjadi berkat bagi kita. Jangan berpikir begini, kalau saya ikuti individualisme, individu keluarga saya atau saya sendiri bahkan, atau hedonisme kesenangan saya saja, seakan-akan kita mendapat berkat. Oh tunggu dulu, enggak loh, kita harus belajar. Kalau Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa ini terjadi, tadi itu, kalau ada yang lapar kita beri mereka makan. Kalau ada bencana alam, kita melatih anak-anak kita, keluarga kita untuk terlibat. Dia punya kepekaan sosial. Saya pada waktu kuliah di Makassar, ada teman saya yang memang pendeta studi lanjut. Dia cerita sama saya, mau minta bantuan berpikir teologis lah kira-kira gitu ya, namanya kuliah. Seorang ibu, maaf ya ibu-ibu ya, ini kebetulan aja. Seorang ibu, dia marah. Karena apa? Anaknya tidak pernah memberikan uang kepada dia. Yang diminta justru, mohon maaf kalau pas kebetulan ada ya peristiwa mirip ya. Ini kan saya cuma cerita. Ya kalau marahin cerita, jangan marah sama saya. Jangan marah sama saya. Karena kalau mau dicari pendetanya masih ada. Nah, dia tanya sama saya, gimana ya Harto ngadapin yang kayak gini? Saya cuma kasih sedikit gambaran bahwa tidak gampang memberi, harus dilatih. Apalagi kalau individualismenya makin besar dunia kita, pasti pilihan-pilihannya agak sulit bagi anak-anak. Ya karena mamanya itu punya pensiun, ya untuk apa? Mama kan bentar lagi mati, meninggoy, ya, gitu kan? Katanya istilah sekarang. Ya untuk apa? Nah kejebaklah dia. Lalu saya bilang, kalau begitu cobalah ya, kita sama-sama belajar. Saya kan teoretik saja, saya bilang. Dia pendeta. Tanyakan sama ibu. Ibu itu pernah melatih anaknya memberi atau belum? Saya cuma itu aja. Dia langsung ngomong sama saya, singkatnya ya, ibu itu nggak datang lagi. Nggak datang lagi, dia malu sama pendetanya. Tetapi malu-malu seneng ya. Karena apa? Memang tidak gampang ya. Godaan, tantangan, pengaruh dari luar. Nah hari ini kan ada yang mau dibaptiskan ini ya, anaknya itu akan dipengaruhi, akan tergoda. Tapi tugas orang tua adalah mendidik. Nah inilah hasilnya direnungkan bersama. Kalau kita secara secara dasar saja, maka yang kita pahami dari kisah yang kita baca tadi adalah suatu jawaban terhadap realita hedonisme kalau bahasa sekarang ya, atau eksklusivisme, rasa diri paling hebat,
tidak mau nolong. Ya. Jawabannya apa? Atau monopoli ekonomi ya? Tapi saya tidak usah terlalu jauh, kecuali pembinaan boleh-boleh aja ya, lama. Tapi ini karena sampai sore ya, mungkin agak lama lah khutbah saya. Nah, gini. Jawabannya apa? Jawabannya itu ya ini, kisah ini. Teologi yang dikembangkan adalah Roh Kudus bekerja membuat mereka peduli dan bertindak atas masalah-masalah hidup. Karena itu dalam kisah ini ada Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, ada jemaat yang memberikan harta bendanya. Makanya sebelumnya ada kisah tentang Ananias Safira. Lalu yang di pembacaan kita ini lebih fokus kepada dampak baiknya. Jadi karena itu judul atau tema kita berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Ini tepat ya, tepat. Jadi beberapa saja yang saya sampaikan di sini, dia berdampak, dia bermanfaat. Menjadi orang Kristen itu berdampak, bermanfaat, berguna. Jadi bukan hanya mujizat yang spektakuler, bukan begitu kita memahaminya. Tapi orang Kristen itu dipanggil untuk lebih peduli ya atas kehidupan. Ada manfaatnya, ada gunanya. Karena itu kalau baptisan ya dilatih. Orang tuanya harus kasih contoh. Seperti teman saya tadi, karena mamanya tidak melatih kan sulit untuk memberi. Kan sulit. Cuma berharap nanti kalau uangnya banyak mamanya dapat. Ternyata tidak bisa. Malah cenderung mamanya diminta karena akan sudah tua mau ngapain. Nah, saya punya orang tua nggak gitu loh pemahamannya, tapi sudah lama meninggal ya. Kalau orang tua saya masih hidup ya umur lebih dari 100. Nah kayaknya kasihan juga ya. Nah orang tua itu ketika saya bawa jalan senang sekali dia. Makannya cuma sedikit tapi senang banget. Dia makan, saya masih ingat waktu saya di Depok, ikan bakar. Wah enak sekali. Saya bilang ya enak, wong dibawa anaknya. Jadi kita mesti melatih begitu rupa. Jadi berguna, bermanfaat. Lalu di tengah dunia yang kayak tadi saya cerita tadi ya, hedon gitu ya, individualis, eksklusif orang-orang Yahudi, herois mereka, rasa hebat sendiri. Ada dengan orang Kristen ada harapan, ya, ada harapan hidup yang bagus, ada harapan jadinya, ya, ada harapan. Kalau sakit, kisah ini disembuhkan, dipulihkan. Sampai di nats pembimbing kita, mereka berebut kena bayangan jubah Petrus. Sampai begitu rupa ya. Jangan dilihat dari segi klinik ya. Ini cara membahasakan bahwa luar biasa. Orang Kristen itu adalah orang yang menjawab masalah, mengembangkan hidup. Ada UPB. Dan itu bukan sebuah petaka. Ketika anak-anak kita latih begitu rupa. Generasi kita benar-benar generasi yang peduli, yang empati, anak-anak yang ngerti keadaan orang tua. Ini yang PA ya, bisa nyapu ya, bisa ya, bisa ya. Nah ini cuma nasihat aja Pak Pendeta, jangan marah ya. Sebelum mama menyapu, nah, cobalah latihan kamu nyapu duluan ya, biar mamanya nggak capek. Nanti masakannya enak jadinya, karena dia fokus masak. Nanti Pak Pendeta atau Ibu Pendeta datang makan di rumah ya. Boleh kan? Boleh ya? Nah, anak-anak harus dilatih betul-betul. Jangan yang ngepel mamanya, nyuci mamanya, semua mamanya. Kasihan deh lo. Sudah tua disuruh terus. Tapi anak-anak kita ini bagus, gitu ya. Kita mesti latih. Itu realita di rumah harus dipersiapkan baik-baik. Ya. Saya juga ngalami kendala-kendala loh, bukan gampang. Ini saya di Ciledug, istri
Di Karisma itu Jakarta Selatan. Saya mau pindah ya, menyusul Pak Pendeta Daniel Lumentut. Nah, didekat-dekatkan kami itu, kayaknya memang sudah seperti konconya. Nggak tahu lah itu rencana Tuhan ya. Nah, itu nggak gampang karena anak saya di Tebet. Itu gimana mau kebaktian keluarga aja susah. Ya. Jadi harus latihan begitu rupa, entah menggunakan sarana video call, entah apa, ya. Seperti itu ya kita latih. Tapi anak-anak ini bagus. Cuma nasihat tadi, jangan hanya nyapu, yang lain-lain bisa ya. Atur ya, atur baik-baik. Tapi jangan sampai kita ndak punya kepedulian untuk mama gitu ya. Untuk papa juga ya. Jangan untuk mama doang. Jadi ada perhatian. Nah itu yang kita mau tekankan di sini ya. Jadi orang percaya dipanggil untuk hidup sedemikian rupa ya, untuk menghadirkan berkat, manfaat, dampak positif. Itu yang. Jadi bukan hanya masalah rohani. Saya sudah ke gereja, iya sih. Tapi ke gereja kan harus latihan juga, membuktikan. Jadi ibadah itu ibadah ritual, ritus. Ya. Tetapi juga ibadah aksi. Nggak mungkin kita hanya mendengar kalau nggak melakukan. Ada istilah-istilahnya itu ya. Ya. Orang namanya religiositasnya hebat, aduh hafal ayat Alkitab. Tetapi spiritualitasnya turun, rendah. Hati-hati, hati-hati sekali. Ya, hati-hati sekali. Karena memang penelitian terbaru yang kita teliti, jangan marah ya, hasilnya religiositasnya oke, spiritualitasnya nurun. Nah, itu di Banten. Ini kalau jadi ketua MUPEL ya gini. Dulu Pak Pendeta Daniel sama, bukan hanya saya. Nah, itu pergumulan kita loh. Kelihatannya bagus, tetapi nurun ini hubungan dengan Tuhan, semangat yang dari Tuhan turun. Tuhan suruh A, dia bikin C, bukan B, C, kejauhan. Padahal itu firman Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membawa pengharapan bagi dunia ini. Begitu melihat orang Kristen, karena punya dampak tadi itu, imannya berguna, ada harapan yang besar. Juga ada kesaksian. Ya, ini bukan kesaksian saya tadi yang makan sama mama saya ikan bakar, bukan ya. Tapi benar-benar kita bersaksi bahwa cinta kasih itu sangat berguna, sangat penting bagi dunia ini. Juga kalau ada yang sakit dipulihkan. Nah ini saya langsung saja ya, di tengah dunia yang sekarang pada umumnya, kalau saya boleh ya, boleh menyebutnya yang biasa gambarannya adalah dunia yang terluka. Ini bukan puisi loh ya, bukan ya. Tapi ini gambaran kondisi manusia yang ada keretakan secara pribadi, sosial, dan ekologi. Itu real loh. Itu real. Kalau yang ekologi nggak usah ya, tapi cukup saja yang ketua 2 tetap jalankan penanaman mangrove ya, yang ekologi, hutan mangrove kita sudah punya program di MUPEL ya, kemudian biopori. Nah itu saya tidak bahas lagi ya, tidak bahas lagi supaya air bisa meresap ke dalam, itu bisa bekerja sama, itu bidang 2 di MUPEL ya, bidang 3 maaf, ketua 2. Nah itu tidak usah kita bahas, tapi yang terluka di situ terkait dengan pribadi dan sosial. Ya, pribadi dan sosial, saya akan perlihatkan ada luka personal. Orang itu trauma dengan hidup ini, orang itu kesepian. Di catatan saya catat supaya tidak ada yang terlewat ya. Ada yang depresi, ada yang sudah kehilangan makna hidup. Saya ulang ya, secara pribadi ya, secara personal ada yang trauma, ada yang kesepian, ada yang depresi, ada yang kehilangan makna hidup. Gereja ngapain? Kita ngapain? Jangan kita lihat dia baik-baik saja.
Orang tidak ke gereja bukan berarti dia karena ada masalah tertentu. Dia tidak bisa menghubungkan, dia depresi. Anaknya kelihatannya beragama sekali, kelihatan dia terlibat aktif, seperti saya cerita tadi, tapi mamanya nggak dapat perhatian. Ya ngapain ke gereja? Untunglah ini banyak PKLU, berarti nggak gitu ya? Berarti nggak gitu. Kita udah bener nih, nggak bener nih kelihatan ini. Jemaat Batraiman udah bener nih. Jadi luka-lukanya nggak ada ya. Luka-lukanya nggak ada. Harapan saya nggak terluka. Ada yang kesepian nggak? Ada kunjungan ya, teman-teman presbiter ya. Ada kunjungan. Ya walaupun dia hanya lihat sedikit. Itu enak loh kunjungan, pengalaman saya pulang bawa pisang goreng. Nggak perlu beli, saya kunjungan. Loh, Pak Pendeta tunggu dulu. Tadi kita sudah siapkan pisang goreng, bawa pulang ya Pak Pendeta. Nah, gitu dia. Enak memang kunjungan tuh. Kadang-kadang juga apa yang ada di rumah situ, madu, dibawa pulang sama pendeta. Nah, sudahlah ya, lewat terus. Nah, sekarang luka lain. Nah, luka lain adalah ini, kalau luka-luka saya senang juga ini. Miskin, tidak mengalami keadilan, kekerasan, diskriminasi, konflik. Nah, ini masalah sosial. Masih adakah yang membenci di sini? Hanya karena berbeda? Sektor 1 dengan 2 enggak, saya lihat sih. Tapi sektor lain juga enggak ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi pelkat karena kepengurusan dan sebagainya. Walaupun di gereja kita bisa terlibat konflik yang tanpa kita sadari. Karena kita melihat yang di luar. Ya, saya juga pendeta di jemaat loh. Itu kadang-kadang mereka impor dari luar. Nah, saya itu kan bukan orang yang suka menuduh ijazah palsu. Kok saya dicurigai? Saya kan pendetamu. Didoain kalau ada masalah, datang. Pak Pendeta, saya curiga sama Pak Pendeta. Ngapain kayak gitu Pak Pendeta? Tapi jangan di rumah kalau kayak gitu. Bawa ke tempat minum kopi, cerita supaya bisa diklarifikasi. Kan enak. Jangan kita ikut-ikut yang di luar masuk, nggak ada itu. Orang Kristen tuh lain begitu. Teologianya beda, cara hidupnya beda. Karena itu orang Kristen wajib memberikan pendampingan terhadap mereka. Itu banyak luka-luka itu saya lihat tuh. Ya, banyak luka-luka dalam kehidupan bersama kita. Tapi orang Kristen sektor 1 menjadi berkat. Kok sektor 1 terus? Sektor 3 jadi berkat. Ya. Sektor 2 tempat saya dulu. Kira-kira gitu ya. Sektor 2 mana ini? Sektor 3 sekarang. Nah, kemudian luka relasi. Nah, ini ada yang luka relasi enggak ya? Maksud saya misalnya keluarga retak. Kemudian ada hilangnya kepercayaan terhadap papa. Itu kan retak itu. Kalau anak-anak tadi karena percaya dengan mamanya dan sayang, relasinya bagus, dia nyapu. Ya, dia nyapu. Mantap tuh PA ya. Tadi nyanyi lagi, kan gitu ya. Pakai musik bambu, mantap ya, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita terluka karena relasi dengan anak sendiri. Hanya penuh dengan dugaan-dugaan. Padahal kita tinggal tanya, apa maksudnya begini? Oh enggak, ya kita memaafkan, mengampuni kalau memang terjadi kesalahan. Sehingga hati kita bersih, tidak terluka dalam relasi, terutama dalam keluarga ya. Ini bisa terjadi tentu dengan tetangga dan sebagainya. Jadi bisa luka. Lalu luka juga karena krisis. Nah ini dia. Krisis tapi di alam ya. Ini ya. Kalau saya hujan, Bapak Ibu, di kepala saya ini langsung banjir. Karena jemaat yang saya layani banyak kebanjiran. Tahu nggak? Saya juga terluka di situ.
Begitu banjir besar, saya telepon ketua satu, gimana kondisi sungainya? Nah, terluka nih. Karena itu jangan kita ciptakan luka lagi gitu. Kita harus berdampak positif. Jangan sampai kita ikut membuang sampah sembarangan, gorong-gorongnya tertutup, ngalir dia kemana-mana ke rumah orang. Lukanya menganga. Minimal seperti itu ya. Minimal seperti itu. Ya. Kalau ada jemaat yang punya perhatian terhadap alam, silahkan. Sekarang itu dunia, terutama di Eropa, saya baru saja dapat info dari Italia. Itu mereka senang sekali kalau usaha di Indonesia, tetapi alamnya tetap bagus. Waduh, senang juga saya dengar begitu kan. Ini kita lagi garap, entah bagaimana nantinya ya. Kebetulan saya dengan jemaatnya ibu ya, di tempat saya nggak ada, di Karisma. Ayo kita bisa sama-sama bagaimana itu. Eropa udah kayak gitu loh Bapak Ibu. Jadi luka-luka itu disembuhkan, diatasi. Jangan kita ciptakan luka. Waktu saya melayani di Kalimantan Barat tahun 91, itu saya bisa menghentikan orang yang lagi menjarah tanah jemaat saya. Sekarang tidak bisa. Apatah saya? Nggak bisa sama sekali. Jejaknya masih ada di Kalimantan Barat tahun 91. Jadi makin sulit. Karena pertumbuhan orang makin banyak, makin sulit. Ya, undang-undang otonomi daerah, aduh saya sampai capek. Nah, sampai memikirkannya kayak apa ini? Antara pusat dengan daerah, pokoknya udah konfliknya sulit sekali diatasi. Nah, kita sebagai orang Kristen, bagaimana ini? Jangan ciptakan luka di alam ciptaan ini. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, tadi yang saya katakan Eropa seperti itu ya. Kebetulan saya lagi kontak dengan yang di Italia. Kita bagaimana ini? Ayo sama-sama. Jemaat Bahtera Imannya adalah jemaat yang sudah cukup tenang, mapan. Ayo kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ada kerja bakti di RT, mungkin hari Minggu. Dulu saya siasatinya adalah saya ikut duluan. Saya di Salatiga ya, saya ikut duluan. Pak Pendeta mau pimpin kebaktian? Ya. Nanti sorenya saya lagi gitu. Karena mereka juga sadar kalau hari misalnya Jumat kan mereka nggak mau. Kenapa dibikin hari Minggu? Nah, akhirnya kita kerjasama. Bagaimana caranya itu? Bisa ibadah, bisa juga tetap aktif dikelola. Karena itu saya pernah jadi calon ketua RT. Tapi saya bilang, jadi saya nggak terpilih. Kayaknya kalau pendeta itu sebelum berdoa itu kita pakai pengakuan iman rasuli, boleh nggak ya? Mereka ketawa karena sebagian kan Kristen ya. Jangan gitu Pak Pendeta. Ya kalau enggak doa Bapak kami boleh nggak? Jangan, ya sudah saya penasehat aja. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus terlibat. Ini terjadi di Salatiga karena banyak sekali orang Kristen. Saya kalau jaga malam itu kalau sudah jam 11, setengah 12 kan dingin di Salatiga tahun 94 saya. Kan masih dingin banget ya. Masih membeku itu minyak, harus dipanasin dulu baru bisa. Pak Pendeta ke dalam dijagain saya. Pokoknya masuk di dalam gereja baru dikunci dari luar. Pak Pendeta jangan ikut-ikut. Ini sudah terlalu dingin. Nah, jadi saya 1 minggu 1 kali. Tapi yang terpenting saya bisa terlibat di mereka dan berdampak. Kalau sekarang tahu nggak dampaknya kita? Saya paling disuka sama yang namanya satpam. Ini Bapak sama Ibu jemaat ini luar biasa. Sayang sama pendetanya. Kalau saya pulang dibawain kue. Ya. Karena kue dari kasih setia, kue dari karisma, nggak mungkin saya makan sama keluarga saya. Minimal satunya masuk di satpam. Kalau saya lewat, Pak Pendeta Harto ya, jangan lewat situ. Nah, ada banjir langsung cepet-cepet ditanganin. Ditelepon, Pak, ini sudah agak tinggi. Bapak ada di mana? Bapak Ibu Saudara-saudara, kita itu mesti berdampak dalam kehidupan ini. Dan kalau kita membaptiskan anak, kalau kita membawa anak-anak kita kepada Tuhan, dia kita persiapkan untuk sehat, membangun hidup ini menjadi berkat luar biasa. Karena itu bagi yang membaptiskan anak, selamat ya, tetap berjuang begitu rupa. Jadi gereja dipanggil untuk menyembuhkan, untuk konseling, untuk membangun begitu rupa. Ini banyak
ya, banyak sekali. Yang kalau mau bisa diambil di catatan saya, tinggal dikirim by WA. Kita bisa menjadi berkat luar biasa. Kita akan segera menyusun program kerja baik jemaat, mupel, sinodal ya. Tanggal 11 sampai 14 di sinode dulu. Nanti setelah itu kita di mupel, ayo kita sama-sama di Banten ini mempersiapkan jemaat semuanya sehat dan membangun berdampak positif dalam kehidupan ini. Karena kita adalah saksi, kita adalah berkat. Roh Kudus tercurah itu untuk kita bisa bergerak di tengah kehidupan ini. Maka teologi kita adalah teologi yang sesuai dengan kondisi kita, memberikan dampak. Walaupun ada tantangan, ada rintangan, ada pengaruh negatif, tapi kita melatih seluruh warga kita untuk punya dampak positif, membangun negeri yang kita cintai, khususnya membangun gereja Bahtera Iman. Selamat ya, Tuhan memberkati kita. Saya juga sudah senang, tombo kangen ya. Saya sudah lama tidak kesini. Saya senang sekali bisa membawa renungan ini untuk kita sama-sama membangun keluarga kita, membangun sektor kita, unit misioner kita, membangun GPIB Bahtera Iman, membangun Indonesia tercinta. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan melakukan kegiatan sakral, sakramen baptisan kudus bagi anak tercinta. Tadi saya mau menghafal. Anaknya namanya Kaluna Vibi Wibisono ya. Sebelum itu dengarkanlah penetapan sakramen baptisan. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sakramen baptisan adalah perintah Yesus dan menjadi meterai terhadap iman seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya, dan seisi dunia. Melalui sakramen baptisan, seseorang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjiannya. Sakramen baptisan dilayankan hanya satu kali untuk selamanya. Sahnya sakramen baptisan tidak ditentukan oleh banyaknya air atau cara pembaptisan percik atau selam. Tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya sakramen baptisan adalah jika dilaksanakan dalam persekutuan jemaat, diawali dengan pengakuan percaya, baik secara pribadi maupun oleh orang tua yang mewakili serta dilayankan sesuai dengan perintah Yesus, yaitu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu sahnya ya. Jelas bahwa yang paling menentukan dalam sakramen baptisan bukanlah orang yang dibaptiskan, melainkan Allah Tritunggal yang di dalam namanya orang itu dibaptiskan. Dibaptiskan dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah telah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun-temurun. Bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya serta ahli waris kerajaannya. Dibaptiskan dalam nama Anak meneguhkan bahwa kita telah dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya serta mengalami pengampunan dosa.
dan hidup baru yang kekal serta keselamatan penuh. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus meneguhkan bahwa Roh Kudus telah berdiam dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karunia-karunia-Nya yang ajaib. Bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita agar selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan, dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini keluarga Ibu Esti Fernanding Tias Wibisono telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anak ibu tersebut dibaptiskan. Tuhan Yesus bersabda, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Sebelum orang tua dan para saksi mengucapkan pengakuan iman dan janji mereka kepada Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya dalam bahtera dari hukuman air bah. Engkau telah menyelamatkan jemaat-Mu Israel dari ancaman Firaun melalui Laut Merah. Engkau juga telah membiarkan air sungai Yordan meliputi putra-Mu Yesus ketika dibaptis. Demi rahmat-Mu dan berdasarkan pengakuan percaya dan janji orang tua, maka kami memohon agar Engkau menerima anak kami ini dalam perjanjian-Mu dan menjadikan dia ahli waris kerajaan-Mu, oleh karena Kristus telah mati dan bangkit untuknya juga. Kiranya oleh jamahan Roh Kudus-Mu ia dikuatkan dan terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan orang tua dan pengajaran gereja, ia kelak akan mengaku Engkau sebagai Bapanya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, dan Roh Kudus penghibur dan pembaharu hidupnya sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan masuk dalam pengakuan dan janji orang tua. Kami mempersilakan orang tua dan para saksi yang anaknya akan dibaptis berdiri. Bersiaplah untuk mengucapkan pengakuan iman dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga, dan karena itu anak-anak saudara juga harus dibaptis sebagai tanda mereka telah dimasukkan di dalam perjanjian keselamatan tersebut. Pertanyaan kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah itu tertulis dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan karena itu saudara-saudara harus dan wajib selalu mengajarkan dan menjelaskannya kepada anak-anak saudara sehingga mereka pun berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya. Pertanyaan ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada anak-anak saudara dan mendidik serta membina mereka tentang hidup beriman
dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman iman dan ajaran yang benar yang berlaku di gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai orang tua, Ibu Esti Fernaning Tias Wibisono serta para saksi? Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara serta mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di surga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilakan berdiri. Kita menguatkan pengakuan iman dan janji orang tua serta para saksi. Mari kita mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptiskan anak terkasih Kaluna Febi Wibisono. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, firman Tuhan. Aku telah memanggil engkau, dengan namamu engkau ini kepunyaanku. Dengan demikian, saudara sekeluarga, seisi rumah tangga telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Aku ditanyakan apa akan kusam pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita ampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya, kemuliaan Allah. Itu berita bagi isi dunia. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kasih-Mu besar, Engkau peduli, Engkau membimbing kami keluar dari kesulitan. Dosa kami Engkau tebus sehingga kami punya suasana batin yang bersih, yang disucikan oleh Kristus. Firman-Mu juga membawa kami begitu rupa untuk berdampak positif bagi hidup ini, karena Tuhan telah menyucikan kami. Tuhan hadir dengan Roh Kudus. Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami. Karena itu kami berdoa, tolonglah seluruh jemaat yang hadir untuk menghayati kehidupannya yang diselamatkan, yang diberkati, tetapi juga yang memahami hidup ini menjadi berkat, peduli, melangkah, bertindak, berdampak positif dalam hidup. Sehingga orang tahu bahwa Engkau menyelamatkan dunia ini. Dan di Minggu Epifani ini, Engkau menampakkan diri, kuasa-Mu nyata, bintang timur hadir melalui kami, anak-anak-Mu yang peduli, yang berdampak positif dan membawa kehidupan lebih baik dari hari ke hari. Dalam pemahaman seperti itu, anak kami juga dibaptiskan, sehingga ia dituntun untuk hidup benar. Anak Kaluna Febi Wibisono, orang tua Ibu Esti Fernaning Tias Wibisono, orang tua Pak Haryo dan keluarga, jemaat Bahtera Iman memberikan dukungan yang besar. Maka biarlah Ibu dapat mendampingi, membimbing, memberi teladan kepada Ananda tercinta Kaluna, terus bertumbuh dalam Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak Pelkat PA yang hari ini juga menyanyikan nyanyian pujian. Mereka bertumbuh dalam Tuhan. Berkati anak-anak cucu kami ini. Doa kami juga ya Tuhan untuk para pelayan, sehingga anak-anak ini juga mendapatkan berkat-Nya. Pelayan di IMPA diberkati Tuhan, agar mereka bersuka cita, diberi waktu untuk berkarya, untuk membawa anak-anak kami ke depan berdampak positif. Doa kami juga kepada Tuhan, mohon penyertaan-Mu untuk keluarga diberikan makan dan minum yang cukup. Bahkan keluarga boleh berbagi, seperti kami dalam perenungan
untuk berbagi kepada yang lain, termasuk saudara-saudara kami yang ada di Sumatera dan Lumajang, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh. Tuhan berkat-Mu untuk kekasih-kekasih kami ini. Seperti itulah iman percaya kami Tuhan, kami tetap mendoakan dan berkarya. Mohon berkat penyertaan-Mu untuk para presbiter di Jemaat Bahtera Iman ini. Mereka melakukan tugasnya dengan penuh cinta, rela berkorban demi dampak positif pengembangan jemaat. Mereka juga saling menyayangi, saling membantu dalam banyak hal. Mereka adalah keluarga, satu ikatan dalam keluarga Bahtera Iman. Doa kami untuk para presbiter, diaken, penatua, pendeta bekerja sama, melayani dengan baik. Berbagai pergumulan yang dialami jemaat kami, baik itu pemeliharaan, biaya-biaya yang ada, dan terutama cinta yang digelorakan begitu rupa dalam jemaat ini, kami mohon berkat-Mu. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk unit-unit misioner diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan penyusunan program kerja, baik itu di tingkat sinode, mupel maupun jemaat. Kami semua sedang mengelolanya. Tuhan memberkati senantiasa. Pergumulan khusus jemaat kami diberkati, terutama untuk upaya pengalian aset, pembangunan, juga termasuk gereja yang kami tempati ini. Kami yakin Tuhan sedang memberkati jemaat kami. Doa kami untuk seluruh warga dengan pergumulannya, kerja usaha yang Tuhan berikan. Mereka kreatif, mereka membangunnya, mereka tidak khawatir karena punya Tuhan dan persekutuan yang kuat. Doa kami untuk janda duda, anak yatim, yatim piatu yang berusia lanjut. Tuhan memberkati. Mereka adalah bagian yang penting dalam pergumulan bersama. Badan pemeriksa perbendaharaan jemaat juga diberkati. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat. Berkat-Mu untuk pelayanan kami di luar, di gereja-gereja-Mu, di GPIB, Mupel, Banten, pemerintah kami di daerah ini maupun pemerintah pusat, demikian juga dengan lembaga-lembaga legislatif, lembaga peradilan dan sebagainya, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat kami yang dirawat di rumah sakit, Bapak Amiral Santoso dirawat di Rumah Sakit Premier Bintaro, Bapak Toga Siagian dirawat di RS HKBP Balige. Tuhan, Engkaulah tabib kami. Kepadamu kami mohon, berkatilah pengobatan yang sedang dilakukan. Para tenaga medis, para medis, bahkan peralatan serta manajemen rumah sakit dapat menjadi sarana untuk memberkati hidup jemaat kami. Yang dalam pemulihan, Ibu Enit C. Sinaga Manuputi, Ibu Nancy O. Rapar Thomas, Bapak Beni Matindas, Ibu Jane F. Lule M., Bapak Yudi A. Lule, diberkati Tuhan. Mereka juga merasakan cinta-Mu besar atas kehidupannya. Doa kami dalam 1 minggu berjalan ini diberkati dan kami topang keluarga ini. Keluarga Latuputi Source, keluarga Tambayong Lontaan, keluarga Denny Edward Puki, keluarga Ibu Enit Karolnya Sinaga Manuputi, keluarga Benua Andri Koagu, keluarga Ronald Stephen Tandi, keluarga Ibu Linda Budiman Wijaya, keluarga Haryo Sudewo, keluarga Carolina Nikola Bungai, keluarga Ibu Carla Else Kesek, keluarga Ibu Angelina Minangsari Panggeso Sijabat, keluarga Ferry
Adri Lumenta, keluarga Denny Hutauruk, keluarga Rocky Ignatius Olivia Kairupan, keluarga Tuhuteru Tambunan, keluarga Ibu Ripka Aryandini Likumahua. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang secara khusus kami doakan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menyadari segala sesuatunya. Kami ingin mendoakan semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, para presbiter diberkati Tuhan, kantoria, pemusik, prokantor diberkati, anak-anak kami, pelkat PA, juga dengan para pelayannya diberkati, serta seluruh karyawan. Kami rindu terus hidup bersama yang baik, dan jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kasih-Mu tak berkesudahan bagi kami semua. Masih banyak yang hendak kami sampaikan padamu Tuhan. Mohon berkat-Mu untuk GPIB, Sinode, Mupel, jemaat-jemaat, khususnya jemaat di Banten. Ini rangkaian doa kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kesaksian pujian pelkat PA. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang berlimpah kasih dan rahmat-Nya bagi kita. Ingatlah pesannya yang terdapat dalam 1 Tawarik 29 ayat 17 yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan pada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela dan sukacita. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita.
orang tua dan keluarga yang dibaptis dipersilakan untuk memberikan persembahan khusus pada tempat yang telah disediakan. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan persepuluhan atau persembahan syukur lainnya dan persembahan khusus emeritus pendeta jemaat ke kotak yang tersedia, dimulai dari presbiter yang bertugas, selanjutnya diikuti oleh jemaat yang duduk di bangku paling depan. Jemaat dapat memberikan persembahan dan persembahan kasih pada kantong persembahan yang diedarkan sambil diiringi instrumen.
Jemaat, mari berdiri. Dengan silih ganti kita menyampaikan doa syukur kepada Tuhan atas persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari berdoa. Inilah ungkapan syukur yang kami berikan kepadamu ya Tuhan, Sang Sumber berkat. Dalam kelimpahan, Engkau menyertai kehidupan kami, mencukupkan yang berkekurangan, memenuhi segala kekosongan. Terima dan kuduskanlah persembahan ini sehingga dapat menopang seluruh pelayananmu di tengah-tengah jemaat ini. Amin. Kasih dan penyertaan Tuhan tak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kalau kita membawa dampak positif dalam kehidupan, kita berinteraksi di sana, yang lemah dikuatkan, sehingga kita semakin matang, semakin baik. Demikian juga kita menjadi berkat untuk mematangkan, membuat kebaikan dalam kehidupan ini. Selamat membangun kehidupan ini. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, wartakan kabar kasih Tuhan ini melalui perkataan dan perbuatan kita. Saudara jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.